Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Otak YouTube channel. Sama gue Malvin. Gak berasa guys, udah akhir bulan lagi. Bulan September udah selesai. Bulan ke-10 di 2020. Gak berasa, gila. Gimana kabarnya kalian semua? Gue harap kalian semua dalam kondisi sehat, baik-baik aja. Tetap stay safe, stay home aja kalau nggak perlu keluar. Dan kalau kalian perlu keluar, tetap pakai masker terus, jaga atau lakukan protokol kesehatan sesuai dengan ya standarnya. Dan seperti biasa guys, setiap akhir bulan kita akan share video gadget of the month, yaitu gadget-gadget apa aja yang kita pakai sebulan terakhir, yang seru, yang bermanfaat, yang keren. Dan tema bulan ini bisa dibilang kayak gua pengen share something buat entertainment di rumah, buat produktivitas, dan juga buat ya work from home kali ya. Oke, sebelum kita lanjutin videonya guys, gue mau ngucapin thank you buat NordVPN yang udah jadi sponsor di video hari ini guys. Kalian tahu dong, di tahun 2020 ini banyak banget kebocoran data yang ada di Indonesia karena tingkat keamanan data yang kurang di sini. Nah, dengan NordVPN ini guys, data kalian terjamin aman dan ada juga fitur CyberSec Suite yang bisa membuat website yang kalian akses itu bebas iklan. Data kalian juga dijamin aman dan tidak direkam, plus ada 24/7 customer support yang siap membantu. Nah, NordVPN juga punya lebih dari 5.500 server di total 60 negara yang bisa kalian akses dari smartphone aja. Nah, fitur yang paling gue suka guys dari NordVPN adalah fitur Quick Connect, di mana kalian tinggal klik satu kali aja di control center smartphone Android untuk aktifin fitur ini. Kalau di iOS, kalian bisa taruh di bagian kiri home screen untuk akses Quick Connect-nya. As simple as that. By the way guys, NordVPN ini tersedia hampir di seluruh jenis gadget yang gue pakai, mulai dari laptop, tablet, smartphone, hingga smart TV pun juga bisa. Kalian juga bisa pakai NordVPN untuk mengakses film Netflix dari negara lain yang filmnya nggak ada di Netflix Indonesia, karena emang tiap negara itu punya geo-restricted content, alias emang buat negara-negara tertentu aja. Jadi buat kalian yang tertarik guys nyobain NordVPN, gue ada promo menarik nih. Kalian bisa pakai kode BITECH atau langsung klik link di kolom deskripsi buat dapetin diskon 68%. Harganya jadi cuma 55.000 per bulan ya, dan dapat free 1 bulan guys kalau kalian pakai kode dari gue tadi. Kalau nggak cocok tenang aja guys, ada garansi 30 hari uang kembali. Oke, so yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, yang pertama adalah ini deh guys, buat kalian yang lagi sering WFH nih, gue ada rekomendasi sebuah true wireless earbuds dari Nakamichi, namanya adalah Nakamichi Mykuria TW5 Plus. Jadi guys, ini adalah sebuah true wireless earbuds yang menurut gue punya value for money yang oke banget, terutama buat kalian yang sekarang lagi sering Zoom call di rumah atau sering Skype, video conference gitu guys, karena desainnya ini memang mementingkan kualitas video call atau kualitas calling yang oke banget. Nanti gue akan share untuk kualitas mikrofonnya. Nah, selain itu guys, dia juga punya fitur-fitur yang menarik. Pertama adalah case-nya ini udah kompatibel dengan wireless charging. Jadi kalau kalian yang udah hidup dengan wireless charging di rumah, namanya kan kita lagi di rumah aja kan, ini bakal bermanfaat banget karena kita nggak perlu lagi nyolok-nyolok kabel buat ngecas TWS ini guys. Nah, TWS ini juga punya kualitas suara yang oke banget. Dia punya bass yang gua rasa kalau kalian bass head tuh bakal favorit banget, dan rata-rata orang Indonesia pada suka kalau yang namanya bass gitu ya. Kemudian dia juga punya baterai yang sangat awet guys. Baterainya bisa sampai 6 jam untuk earbuds-nya dan juga 18 jam di dalam case-nya. Spesifikasinya juga udah oke banget. Dia udah pakai Bluetooth 5.0, udah punya fitur aptX guys, dan juga punya fitur fast charging tadi. Jadi guys, kalau kalian udah pakai lama terus baterainya lowbat, kalian cukup cas 10 menit aja bisa dipakai lagi selama 1 jam. Dan selama gue pakai sendiri sih gue demen banget, karena pertama nyaman guys dipakai buat teleponan, tadi suaranya juga jelas, kualitas suaranya tadi yang bass heavy juga gue lumayan demen lagi saat-saat kayak gini kan, gue butuh something yang lebih punchy. Dan dari segi harganya juga menurut gue ini punya value for money yang oke banget. Nakamichi Mykuria TW5 ini dijual dengan harga Rp899.000 dan lagi ada promo guys di Shopee. Kalian cek aja, nanti gue bakal taruh linknya di bawah. Banyak promo-promo menarik, ada free speaker kalau nggak salah. Oke, sekarang tes untuk mikrofon dari Nakamichi TW5 TW5. Untuk mikrofonnya tes 1 2 3 1 2 3 tes suara crystal clear. Nice. Oke, jadi itu tadi yang pertama guys, Nakamichi Mykuria TW5. Sekarang kita lanjut lagi ke produk yang berikutnya. Oke guys, produk yang kedua, gue mau ngomongin 2 buah charger dari Baseus. Jadi kemarin kita baru aja bahas kan ada produk Baseus buat di mobil. Nah, mereka juga punya produk charger. Waktu itu yang gue share itu yang versi 65 watt guys. Itu yang menurut gue revolusioner banget. Karena dari sebuah charger yang ukurannya ya gede sedikit lah dari yang ini, dia bisa dapat 2 buah USB Type-C dan 1 buah USB Type-A. Nah, yang ada di depan gue sekarang ini guys adalah versi lebih kecil dan versi lebih gedenya dari yang 65 watt kemarin guys. Yang ini dia punya 2
buah port aja, dan ini kapasitas maksimumnya sampai 45 watt. Jadi USB-C plus USB Type A-nya. Jadi USB Type A ini bisa compatible dengan USB-A sampai 30 watt kalau nggak salah. Yes, dan juga untuk USB-C-nya bisa sampai 45 watt. Tapi kalau kalian pakai dua-duanya, dia 30 plus 18 watt. Ini kompatibel dengan Samsung fast charging juga dan beberapa fast charging lain. Nanti gue akan taruh juga aja di specs-nya. Jadi ini tadi kalau kalian pengen yang bentuk lebih kecil, jadi mungkin kalian bisa punya pilihan yang 45 watt aja. Kalau kalian ngerasa 65 watt itu nggak perlu. Kemudian yang versi lebih gede, nah ini yang gue pakai selama sebulan terakhir ini karena gue bisa pakai ini buat ngecas MacBook gue guys, ngecas iPad Pro gue, dan ngecas HP gue secara bersamaan. Jadi ini adalah versi yang 120 watt gun charger juga. Jadi USB-C-nya ada 2 dan USB-A-nya ada 1 guys. Jadi kalau kalian pakai yang MacBook 16 inci itu chargingnya bisa sampai 100 watt. Jadi kalian bisa maksimalin. Dan ukurannya juga menurut gue lebih kecil dibandingin sama yang ukuran Apple charger bawaan guys. Dan kalian bisa ngecas 3 device sekaligus di chargeran ini, dan ini juga menurut gue dari segi build quality sangat-sangat solid. Dua-duanya juga solid banget. Gue udah pakai yang 65 watt itu dari awal keluar, mungkin dari akhir tahun kemarin. Kalau pengen cari charger alternatif buat kalian, kalau kalian mau bawa keluar charger yang biasa ditaruh di rumah, itu kalian bisa pilih yang Baseus ini. Jadi kalau laptop kalian juga udah compatible sama USB Type-C, kayak Huawei MatePad yang kita udah bahas, itu juga bisa dipakein dengan chargernya Baseus ini. Nah, untuk harganya sendiri guys, dari Baseus Charger yang 45 watt ini dijual dengan harga Rp369.000, sedangkan yang 120 watt ini dijual dengan harga Rp899.000. Nanti kalau gua ada voucher dari Baseus, nanti gue tanyain ke mereka guys, kalau ada diskon nanti gue bakal taruh vouchernya di kolom deskripsi juga di bawah. Oke, itu tadi produk kita yang kedua. Sekarang kita lanjut ke produk yang berikutnya. Oke guys, lanjut ke produk yang ketiga. Ini buat segmen entertainment di rumah kali ya, karena kita mungkin udah di rumah selama ini kan bosan gitu ya. Gue ada sebuah gadget, apa bisa dibilang mungkin ya aksesoris atau apapun itulah namanya. Jadi ini adalah sebuah lampu proyektor guys, yang ada Bluetooth speaker di dalamnya. Jadi sebenarnya ini sih dari istri gue yang ngerekomen buat jadi gadget memang, karena emang kita selama ini sebulan terakhir ini make buat anak kita yang di rumah yang masih baby, buat jadi hiburan dia. Dan anak gue senang banget guys pas ini dihidupin, dia bisa lihat ke langit-langit, terus bisa ketawa-ketawa karena emang keren sih efeknya. Jadi dia punya kayak efek lampu RGB gitu ditembakin ke atap-atap langit, jadi kayak bintang-bintang gitu guys, sama ada sebuah laser warna hijau. Selain itu juga dia punya sebuah speaker nih guys, atau Bluetooth speaker lebih tepatnya, di dalam si lampu ini yang suaranya menurut gua ya asal ada aja lah istilahnya speakernya gitu. Tapi ya buat kalian ketika kalian muter lagu juga dia bisa muter guys lampunya, jadi kayak ngikutin iramanya. Dan gua rasa ini bisa jadi sebuah hiburan alternatif yang menarik selama di rumah ya, terutama sama keluarga. Nah, untuk powernya sendiri guys, lampu ini tuh harus dicolok ke USB atau ke power bank gitu guys. Dia menggunakan kabel mini USB. Jadi ini udah nggak tahu produknya dari kapan tahun, mungkin dari 5-10 tahun yang lalu, karena dia masih pakai kabel mini USB, belum micro USB bahkan guys. Tapi ya gitu, harus kalian colokin ke power bank. Dan dia juga punya USB port, kalau kalian punya lagu-lagu di USB bisa diputerin ke sini, lumayan banget. Dan ini juga dia ada remote-nya guys buat ngatur lampu-lampunya segala macam. Jadi langsung pencet-pencet di sini, volume, Bluetooth speaker, sama lampu-lampu settingannya bisa kalian setting semua dari si remote-nya ini. Nah, untuk harganya sendiri, si speaker Bluetooth Skylamp LED ini dijual dengan harga Rp315.000 pas gue beli. Tapi harganya di sekitar range segitu. Udah banyak juga yang dijual di Shopee. Jadi make sure kalian cek aja linknya di bawah. Oke, itu tadi untuk produk kita yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke produk yang berikutnya. Oke guys, lanjut ke produk kita yang keempat. Ini gue ada rekomendasi tripod. 3 buah tripod. Jadi buat bisa dibilang ini kalau kalian lagi yang pada di rumah aja, pengen produktif, menghasilkan sesuatu gitu ya. Gue pada rekomendasi 3 buah tripod nih guys. Jadi kalau kalian yang sering record video nih, pengen bikin video yang stabil, yang bagus, gue rekomendasikan kalau pakai HP, ada tripodnya Xiaomi. Ini gue udah mungkin rekomendasikan berkali-kali guys di channel ini. Karena ini menurut gue oke banget kalau kalian lagi rekam-rekam video, bikin vlog, atau pengen bikin tutorial gitu, pengen upload ke YouTube. Bisa pakai yang Xiaomi ini karena dia juga bisa dibikin panjang, bisa dibikin sesuai sama eye level gitu, terus bisa dibikin vertikal dan horizontal. Jadi kalau kalian mau bikin TikTok juga bisa pakai si tripod Xiaomi ini. Dan kerennya lagi dia punya remote Bluetooth guys di bagian bawahnya, yang kalian harus cas pakai micro USB, ada baterai rechargeable di dalamnya yang awet banget juga. Ini gue udah pakai
Nggak tahu berapa lama, masih awet banget guys sampai sekarang. Cuma ada karetnya doang nih yang lepas di bagian sini. Tapi sisanya masih oke sih, nggak ada masalah. Dan masih gua pakai kalau gua live streaming gitu di Instagram ataupun di Shopee ataupun di YouTube gitu. Oke guys, yang pertama itu tadi Xiaomi ini harganya sekitar 180 ribuan sampai 200 ribu kalau nggak salah. Nanti cek aja linknya di bawah. Yang kedua adalah ini dia guys, ini adalah namanya Gizomos brandnya, GP06ST kodenya. Jadi ini adalah bisa dibilang tripod yang lebih heavy duty alias lebih solid guys, bobotnya lebih berisi. Dia punya dua jenis mount, satu buat kamera kalau kalian punya kamera pocket atau kamera lama kalian yang kalian pengen pakai, bisa ditaruh di sini, atau kalau kalian mau pakai smartphone juga bisa karena dia ada built-in smartphone holdernya. Jadi ini 2-in-1 yang menurut gua canggih banget juga. Dan kalau kalian pengen atur, kalian juga udah ada ball headnya gini guys. Jadi kalian bisa atur kalau kalian mau horizontal atau vertikal juga bisa tadi. Kemudian di kakinya guys, dia juga ada kayak extension gitu yang bisa bikin tripodnya lebih tinggi sedikit. Tapi emang dari segi tinggi ini nggak setinggi tripodnya Xiaomi. Jadi mungkin kalian mesti make sure aja kalau ini sesuai sama kebutuhan kalian. Tapi buat build quality-nya, buat ngevlogging lah bisa dibilang kali ya, ini udah lumayan oke sih guys, lumayan cukup buat kalian taruh kamera kalian yang ukurannya mirrorless gitu atau pakai smartphone juga bisa. Oke, itu tadi untuk Gizomos guys. Ini harganya juga kurang lebih sama dengan tripod Xiaomi, sekitar 180 ribuan juga. Nanti cek aja linknya di bawah. Nah, yang terakhir sekarang guys, tripod yang gua paling baru gue beli sih, karena tripod GorillaPod gua hilang, nggak tahu kemana. Jadi gua research dan gua ketemu sama satu buat tripod. Ini adalah namanya tripod Sirui 3T35K. Jadi ini adalah sebuah tripod yang lebih heavy duty lagi guys dibandingin sama yang dua tadi, karena dia bisa punya beberapa settingan. Pertama, kalian bisa lihat nih settingannya seperti ini. Tapi sebenarnya kalau dia ditutup guys, dia tuh bentuknya ramping banget. Ringkas banget guys, cuma segini, tapi build quality-nya bener-bener solid, berasa berbobot. Dan kalau kalian pengen bikin ini jadi tripod mode, ya kalian tinggal buka aja nih, terus dikunci aja di bawah, dan dia jadi tripod. Plus lehernya ini bisa kalian extend nih guys, sampai sejajar dengan mata kalian kalau kalian taruh ini di meja. Bagian atasnya juga super heavy duty, ini juga ball head yang kalian bisa pakein ke kamera-kamera. Setahu gue waktu gue research itu bisa sampai kamera mirrorless-nya kayak Sony yang full frame gitu, Alpha 7 juga bisa dipakein di tripod Sirui ini. Nah, untuk harganya sendiri guys, Sirui 3T35K ini harganya memang lebih premium dibandingin yang lain karena memang build quality-nya juga bagus, yaitu di harga Rp850.000. Gue sendiri kemarin beli ini pas ada yang jual sale. Gue nggak tahu itu bekas apa baru, tapi waktu gue beli sih baru ya. Harganya cuma Rp650.000. Jadi kalian cek aja linknya di bawah, mana atau gue dapet yang murah lagi. Gue akan taruh linknya di sana. Dan sekarang gue akan tunjukin kalian nih setup yang gue pakai sekarang buat gue kadang-kadang bikin video di rumah buat syuting-syuting sedikit, yaitu di produk yang berikutnya, nomor 5, yaitu kamera. Let's go. Oke, so ini dia guys setup yang gua akhir-akhir ini lagi sering pakai buat gue iseng-iseng bikin video dan lain-lain, yaitu kamera Sony ZV-1. Jadi ini kamera yang kita udah kemarin sempat bahas videonya di YouTube channel Best Note, kalian bisa cek aja, nanti gua taruh di atas linknya. Ini adalah kamera yang menurut gua bakalan oke banget buat kalian yang pengen bikin konten video. Karena ini sendiri emang kamera video yang istilahnya dikhususkan Sony untuk bikin video. Kamera pocket maksudnya, yang bisa, memang dari segi bentuk dia kecil banget tapi fiturnya luar biasa banyak guys. Pertama dia bisa rekamnya sampai 4K, kemudian dia juga punya slow motion, autofocus teknologinya oke banget. Kalian bisa bikin namanya product showcase, jadi kalian bisa kalau kalian lagi nge-review produk nih kayak gue, nanti gak akan gue contohin, itu juga bakal bermanfaat banget. Jadi ada juga yang namanya mode defocus, jadi kalau kalian pengen belakangnya kalian tuh bokeh guys, kalian juga bisa pakai kamera ini, tinggal satu tombol aja langsung aktif mode defokusnya. Itu yang menurut gue oke banget guys dari kamera ini. Gue sering banget pakai kamera ini buat shot-shot B-roll di channel Basing.tech juga. Mungkin kalian nggak sadar gue pakai kamera ini guys, karena kualitas kamera juga oke banget, nggak gitu kalah sama kamera full frame. Tapi ya memang kalau di compare set by set tetap kalah sih, karena kamera mirrorless kayak gini kalian bisa ganti-ganti lensa. Nah sekarang gue pakai setup kayak gini, gue bisa bikin guys, misalnya contohnya gini nih. Gue kasih kalian contoh sedikit ya. Guys, jadi sekarang gue bakal nge-review ini Nakamichi TW5, sebuah true wireless earbuds yang recommended banget buat kalian yang lagi sering video conference, Zoom conference, Skype call, itu bisa langsung pakai si TW5 ini, karena TW5 ini punya kualitas suara yang oke banget, mikrofonnya juga oke, dan juga dia punya baterai yang awet guys buat kalian pakai, dan ada fast charging juga. Oke, jadi itu guys untuk teknologinya. Kalian bisa cek ini bentuk defokusnya, tuh langsung aktif. Dan kalian bisa langsung taruh produknya di depan muka kayak gini. Oke, sip.
So itu tadi guys untuk contohnya sedikit. Nah satu kekurangan yang gua alamin dari si kamera ini adalah baterainya yang sangat-sangat boros guys. Jadi gua kemarin akhirnya beli satu buah baterai dari merek Wasabi. Itu sebenarnya baterai yang gua udah lumayan lama pakai di merek di baterai A7 juga gua pakai si Wasabi ini. Nah dia ada charger 2-in-1. Jadi kalian cukup pakai satu buah kabel aja buat ngecas si baterainya dan kalian dapat dua baterai itu harganya sekitar Rp400.000. Nah untuk kamera Sony ZV-1 ini guys kalian mungkin udah tahu juga harganya yaitu Rp9,999 juta guys. Dan menurut gue ini oke banget guys dibanding kalian beli smartphone yang harganya 7-8 juta mending langsung beli ini aja kamera khusus bisa bikin video YouTube yang bagus, bisa jadi tech reviewer juga dan mana tahu bisa jadi apa lagi? Jadi chef, jadi food blogger, jadi reviewer otomotif, apapun itu bisa langsung pakai kamera ini. Oke guys, itu tadi untuk Sony ZV-1. Nanti kalian cek aja linknya di bawah beserta tripod-tripod tadi gue juga akan taruh semuanya di bawah. So that's it guys, itu tadi Gadget of the Month edisi September 2020 guys. Gimana menurut kalian? Apa nih gadget favorit kalian pada edisi Gadget of the Month hari ini? Boleh aja langsung ditulis di kolom komen seksi di bawah. Thank you semua again buat yang udah nonton. Jangan lupa guys kalau kalian suka dengan videonya boleh dong klik tombol jempol ke atas biar tetap support Bashing.tech, biar Bashing.tech bisa terus maju, bisa terus coba-cobain gadget-gadget baru-baru lagi. Jangan lupa juga subscribe ke Bashing.tech YouTube channel. Nama gue Malvin, stay home, stay safe, pakai masker terus ya kalau kalian aktivitas di luar dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.